Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Klasik, kembali lagi dengan saya di channel Galeri Klasik Nusantara. Sobat Klasik, video kali ini saya akan melanjutkan membahas mengenai isi kitab yang kemarin di video sebelumnya sudah pernah saya bahas ya. Kitab ini, kalau video kemarin saya sudah menjelaskan bahwa di dalam kitab ini itu ada 3 teks. Nah, video kemarin saya sudah memaparkan bahwa di teks pertama itu menjelaskan tentang kitab karangan dari Syekh Khalil Al-Bangkalani ya, Syekh Khalil Bangkalan tentang pernikahan, hukum-hukum yang ada dalam pernikahan yang perlu diketahui oleh orang-orang atau oleh umat Islam seperti itu. Nah, di teks kedua kitab ini menjelaskan mengenai tasawuf dan juga hukum memakan hewan, utamanya adalah tentang memakan ikan seperti itu, dan itu bukan lagi karangan dari Syekh Khalil Bangkalan tapi karangan dari Mbah Maisur Sindi seperti itu. Kembali lagi di beberapa kitab yang lainnya, bahwa kitab ini saya dapatkan dari Pondok Pesantren Ringin Agung. Saya akan menjelaskan dengan detail satu persatu isinya ya. Nah, ini saya buka yang bagian dari Mbah Maisur itu ada di bagian tengah seperti itu, yang terdiri dari ada 14 halaman berbicara mengenai awal. Di bagian awal itu berbicara mengenai yang berkaitan dengan tasawuf atau bagaimana caranya orang berpikir, orang mendekatkan diri kepada Allah dan lain sebagainya. Dan bagian kedua menjelaskan dampaknya atau ketika ingin mendekatkan diri kepada Allah, yang berkaitan dengan unsur kesufian atau ketasawufan, berkaitan dengan apa yang dimakan atau bagaimana hukumnya memakan ikan untuk agar terhindar atau agar lebih mendekatkan, dan juga ikan-ikan yang seperti apa yang diperbolehkan atau dihalalkan untuk dimakan. Nah, nanti keterkaitannya ke sana seperti itu, sehingga nanti Sobat Klasik akan memahami bahwa antara tasawuf dan hukum fikih itu berkaitan. Bagian awal Mbah Maisur mengutip suatu hadis yang diambil dari riwayat Bukhari Muslim seperti itu. Hadisnya tentang jasad, bahwa jasad itu berdampak, melihat jasad itu juga ada dampaknya kepada hati nurani seperti itu. Nah, dan Mbah Maisur menggunakan identik dengan apa yang sering beliau gunakan, penjelasannya itu dengan tulisan pegon begitu ya Sobat Klasik. Sebagaimana di kitab-kitab Mbah Maisur yang sudah pernah bahas saya sebelumnya, memang beliau dalam memaparkan mengenai suatu keilmuan, beliau lebih cenderung menggunakan tulisan pegon seperti itu. Dan bagian awal setelah mengutip mengenai suatu hadis, Mbah Maisur menjelaskan mengenai dua alam. Ada 2 unsur dalam alam itu. Yang pertama adalah alam mulk dan yang kedua ada alam malakut. Oke, alam mulk dan alam malakut inilah yang nanti yang punya andil besar, yang patut untuk dipahami bagaimana untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti itu. Nah, alam mulk itu kalau dikatakan Mbah Maisur di sini adalah hati sanubari atau hati nurani ya, yang bisa terlihat, yang tampak, sehingga yang dimaksud dengan alam mulk itu seperti ya fisik, yang ada wujudnya seperti itu. Nah, kalau yang dikatakan dengan alam malakut itu diberi pemahaman, diberi arti hati sanubari atau hati rohani. Nah, itu Mbah Maisur menyebut itu yang disebut dengan yaiku alam mulk lan alam malakut. Ada 2, yang alam malakut ada lebih ke sanubari atau rohani, itu disebut dengan alam malakut seperti itu. Dan Mbah Maisur mencontohkan alam mulk itu seperti apa. Nah, beliau mencontohkan bahwa alam mulk itu seperti misalkan ketika orang yang
tubuhnya itu sedang sakit, wujud tubuhnya ini sakit, maka ada keterkaitan, maka keseluruhan tubuhnya itu akan merasakan dari sakit yang dirasakan oleh orang tersebut, dari wujud yang ada itu. Misalkan yang sakit adalah tangannya, maka seluruh tubuhnya itu bisa disebut dengan, atau bisa dibilang orang tersebut sedang sakit, padahal yang sakit hanya bagian satu sisinya saja, akan tapi bisa disebut dengan keseluruhannya, itu seluruh tubuhnya sakit, seperti itu. Nah, itu analog yang dicontohkan oleh, yang diibaratkan oleh Mbak Maisur mengenai alam mulk. Nah, kalau ibarat tentang alam malakut, nah berkaitan tentang hati sanubari atau hati nurani. Alam malakut itu diibaratkan, atau yang dimaksud alam malakut itu ya hati nurani seseorang yang tidak terlihat. Itu yang disebut dengan alam malakut, seperti itu. Nah, dan di sini perlu sobat klasik ketahui, memang dalam dunia tasawuf itu ada 3 unsur kejadian manusia ya. Yang pertama adalah jasad yang bisa terwujud itu. Yang kedua adalah ruhnya, ruh dari jasadnya. Yang ketiga adalah nafsu. Nah, itu 3 hal, unsur 3 hal dalam pembentukan atau yang ada dalam manusia, dan itu dibahas total ketika kalian sobat klasik membahas atau membaca kitab-kitab tasawuf, maka tidak akan terlepas dengan bahasan-bahasan tentang jasad, ruh, nafs, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, di sini Mbak Maisur juga menekankan bahwa manusia, umat manusia itu harus mengetahui apabila jika di dalam hatinya, dalam hati yang ada dalam jasad itu ada yang disebut dengan nafsun natikoh. Nafsun natikoh ini Mbak Maisur tidak menjelaskan secara detail tentang nafsun natikoh, tapi kalau saya membaca dalam kitab-kitab yang lain, dalam buku-buku yang lain, nafsun natikoh itu bisa disebut dengan jiwa yang cerdas, hati yang bisa berakal, yang bisa berpikir. Nah, itu disebut dengan nafsun natikoh, jiwa yang cerdas, seperti itu, yang bisa yang bisa diajak untuk berpikir. Nah, dari hati nurani tadi maka kemudian nanti akan memunculkan 2 ilmu. Nah, ini jelaskan sebab dene nur rohani, yaitu nafs natikoh tadi, maka akan tampak, bisa nampak ilmu doruri lan ilmu nadorina. Dari hati nurani nanti akan mewujudkan 2 ilmu yang disebut dengan ilmu nadori dan ilmu doruri. Ilmu doruri itu pengetahuan yang bisa terlihat secara langsung ya, tanpa ada proses berpikir lama atau berpikir panjang. Contohnya di sini dicontohkan tentang merasakan panas ya, merasakan panas dari api, bahwa api itu maka ada unsur panas. Nah, itu berarti tanpa ada pemikiran secara lama, proses pemikiran panjang, maka akan memahami apa yang terlihat secara langsung. Nah, kalau nadori, ilmu nadori itu perlu pemahaman lebih lanjut, atau perlu ada proses pemikiran dulu sebelum mengetahui maksud dari hal tersebut. Itu disebut dengan ilmu nadori. Kemudian Mbak Maisur menjelaskan tentang ruh rohani, itu berkaitan dengan akal, karena ruh rohani tadi berkaitan dengan nafsu natiko, yang mana nafsu natiko tadi adalah jiwa yang cerdas, maka logika atau akal itu punya fungsi besar untuk membentuk ruh rohani ini. Dan Mbak Maisur menjelaskan bahwa nafsu natiko ada beberapa sifat. Nah, jiwa yang cerdas itu nafsu natiko itu ada beberapa sifat yang perlu diketahui. Yang pertama, beliau menyebutkan ada 7. Yang pertama adalah al-amarat bisu. Yang kedua, nafsul lawamah. Yang ketiga, mulhamah. Yang keempat, mutmainnah. Yang kelima, ar-radiyah. Yang keenam, mardiyah. Dan yang ketujuh, al-kamilah. Nah, ada 7 sifat dari hati nurani yang nafsun natikoh, yang jiwa yang cerdas itu ada 7 sifatnya. Dan akan tetapi di sini saya melihat
ketika membaca bahwa penyebutan 7 unsur sifat jiwa itu tidak dipaparkan lebih lanjut oleh Mbah Maisur, yang disebut dengan nafsul lawama, lalu nafsul mutmainnah itu seperti apa nggak dipaparkan. Akan tapi kalau Sobat Klasik ingin memahami lebih lanjut mengenai pembagian nafs-nafs ini, bisa Sobat Klasik baca dalam kitab-kitab tasawuf. Itu banyak dijelaskan mengenai bentuk-bentuk nafs, sifat-sifat nafsun natikoh ini, seperti itu. Oke, kemudian setelah menjelaskan beberapa sifat yang ada dalam nafsun natikoh, Mbah Maisur memaparkan mengenai bagaimana caranya agar hati nurani itu bisa terhindar dari sifat buruk, madmuman, bahasanya sifat madmuman. Nah, ngilangi sifat madmuman itu ada beberapa hal. Nah, cara mengilangi sifat buruk yaitu dengan cara bagaimana seseorang memerangi hawa nafsu. Nah, hawa nafsu atau beliau membahasakan dengan jihadun nafs. Ada proses jihad melawan hawa nafsu. Nah, itu cara menghindari atau memerangi sifat madmumah tadi. Nah, dicontohkan sifat yang madmumah dan yang seperti apa yang perlu dihindari. Beliau mencontohkan secara ini, saya ketika saya baca, beliau tidak terlepas dengan apa yang sering terjadi dalam konteks masyarakat ya, karena beliau mencontohkan nafsu madmumah yang perlu dihindari, salah satunya adalah ngerasani atau bahasa Indonesia gosip ya, gosip, lalu adu domba, adu-adu, bahasanya adu-adu, lan omong-omong kang ora maedah dunia lan akhirat. Nah, ataupun juga omongan-omongan yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, seperti itu. Nah, itu sebenarnya harus dihindari ketika ingin menghindari nafsu, sifat nafsu yang buruk. Maka hal-hal tadi, hal-hal kecil yang biasanya dianggap sepele, nah sebenarnya itu bisa menjadi sarana untuk menghindari sifat buruk dan nantinya bisa mendekatkan diri kepada Allah, seperti itu. Oke. Dan Mbah Maisur menyebut model nafs yang madmuman, yang buruk ini dengan sebutan khotun nafs, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah membahas mengenai bentuk-bentuk nafsu tadi, Mbah Maisur juga menekankan bahwa ketika ingin memahami mengenai bentuk-bentuk nafs dan bagaimana cara menghindari agar hati nuraninya itu bersih, bening dan sebagainya, nah perlu memang belajar tentang ilmu tasawuf, seperti itu. Nah, ada dijelaskan. Nah, sampurnane ono ing ilmu sufi atau ilmu tasawuf untuk memahami tentang jihadun nafs tadi atau menghindari sifat keburukan. Nah, setelah menjelaskan tentang model sifat-sifat dan unsur ketasawufan yang tidak banyak tadi, Mbah Maisur mulai beralih pada penjelasan tentang contohnya. Nah, contohnya hal-hal yang sepele ini, ketika saya baca ini, Mbah Maisur lebih mencontohkan memang hal-hal yang sepele yang itu bisa menjadi suatu sarana untuk menjauhkan kepada Allah atau tasawuf itu sebenarnya harus hati-hati dalam hal-hal yang biasanya dianggap sepele dalam masyarakat. Dan di sini Mbah Maisur mencontohkan tentang hukum memakan ikan. Nah, sebagaimana yang dipaparkan Mbah Maisur di dalam judul di kitab ini dengan judul Al-Fasih seperti itu, dan di bagian tengah memang dijelaskan Al-Fasih, pengertiannya yaitu seperti ikan asin, gereh asin, atau juga hal-hal ikan yang rasanya asin, seperti itu. Nah, di sini Mbah Maisur sebelum menjelaskan tentang hukum dari ikan-ikan asin yang sangat kompleks atau hukum dari memakan hewan yang berbentuk ikan itu sangat kompleks, Mbah Maisur mengutip dulu beberapa dalil dari hadis Nabi dan juga dari kitab-kitab seperti kitab I'anatul Thalibin. Nah, beliau beberapa kali dan juga Nihayatuz Zain. Nah, ini kitab referensi yang beliau jadikan dasar atau landasan ketika menjelaskan mengenai
hukum dari memakan ikan seperti itu. Nah, setelah menjelaskan tentang dasar yang beliau ambil dari beberapa sumber tadi, Mbak Maisur mulai masuk ke penjelasan tentang hukum-hukum ikan. Nah, beliau menjelaskan mengenai bahwa ada beberapa hukum ikan yang itu harus dibersihkan kotoran ain, atau bahasa beliau adalah najis ain. Nah, itu harus hati-hati sehingga ikan tersebut halal atau haram dimakan. Nah, itu harus memperhatikan betul mengenai cara membersihkan najis ainnya. Nah, itu dipaparkan satu persatu oleh Mbak Maisur. Nah, ini dicontohkan seperti yang pertama, memakan ikan yang kecil, ikan kecil, iwak cilik-cilik, yang susah dibersihkan kotoran yang ada dalam perutnya, maka ketika digoreng, ketika diberi garam, diasini, lalu digoreng atau dipepe atau dijemur ya bahasanya, atau dijemur, maka itu diperbolehkan atau dimakfu. Nah, akan tetapi kalau ikan tersebut adalah berbentuk besar, bukan ikan yang kecil, maka membersihkan kotoran atau najis ainnya itu harus. Dan ketika tidak dibersihkan najis ainnya atau dibersihkan tapi dibersihkannya itu setelah dibersihkan badannya lalu dibersihkan kotorannya, kemudian dijemur, dan itu ada hukumnya yang kompleks. Ada yang mengatakan halal untuk dimakan, ada yang mengatakan tetap haram karena proses pembersihannya itu tidak di bagian awal seperti itu, dan itu sangat kompleks dijelaskan juga oleh Mbak Maisur seperti itu. Nah, ada beberapa hal penjelasan tentang ikan, hukum ikan ini, pembersihan kotoran ikan ini ada 2 halaman sendiri Mbak Maisur menjelaskan seperti itu. Dan terakhir Mbak Maisur menyinggung apa hubungannya tentang bahasan ikan dengan ilmu tasawuf yang dipaparkan di awal. Dan di sini ada tanbihnya, ada penjelasan tambahan bahwa Mbak Maisur ingin mengingatkan kepada para santri. Beliau menyebutkan tentang sedulur dan santri. Nah, karena kebanyakan memang buku Mbak Maisur itu adalah tertuju untuk dipelajari oleh para santri yang ada di Pondok Diringin Agung atau di beberapa pondok sekitar daerah tersebut. Sehingga beliau menjelaskan dengan analog yang ada di sekitarnya seperti itu. Nah, dinyatakan bahwa agar para santri, para sedulur itu bisa hati-hati ketika memakan ikan, karena panganan lalu apa sing digawe pakaian ya, makanan, pakaian, dan juga panggonan atau tempat tinggal. Nah, itu harus berasal dari sesuatu yang halal. Nah, dengan semuanya itu berasal dari sesuatu yang halal yang tidak diharamkan, baik itu proses pembersihannya dan sebagainya, maka itu sifat tadi, unsur-unsur tasawufan, unsur-unsur untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah akan lebih mudah. Dan itu adalah bagian awal atau hal yang paling awal yang perlu dipahami ketika ingin menjadi atau ingin ke arah bagaimana menerapkan ilmu tasawuf dalam diri seseorang seperti itu. Dan itu yang ingin dipaparkan oleh Mbak Maisur. Kenapa kok tadi ilmu tasawuf disandingkan atau diikuti dengan penjelasan hukum-hukum ikan? Karena Mbak Maisur memang menjelaskan dengan menggunakan contoh-contoh yang sepele, yang dianggap sepele selama ini kan, seperti tadi makan ikan asin. Nah, itu harus mengetahui gimana proses pembersihan dari najis ainnya, karena satu saja salah dalam pembersihan najis ain itu bisa mengakibatkan tadi nafsunya itu cara mendekatkan diri kepada Allah itu harus bersih nafsunya, baik itu dari yang terlihat, alamul tadi yang terwujud. Nah, itu kalau makan kan terwujud ya melewati mulut. Nah, itu nanti berpengaruh juga dengan alam malakut atau hati nurani seperti itu. Nah, itu menarik ya berbicara mengenai tasawuf. Kalau tasawuf ini nanti sangat kompleks karena harus memahami dengan detail mengenai ilmu tasawuf. Dan sini sangat menariknya bahwa Mbak Maisur tidak sekedar menjelaskan tentang tasawuf, tapi juga menjelaskan contoh-contohnya yang itu berkaitan dengan hal-hal yang ada di sekitar
masyarakat, terutama dalam konteks masyarakat yang ada di pesantren ketika teks ini dikarang atau ditulis seperti itu ya. Oke, terima kasih, semoga memberikan manfaat buat sobat klasik semuanya mengenai ilmu tasawuf dan juga ilmu fikih, keterkaitan antara dua ilmu tadi. Semoga terus selalu memahami atau ingin terus mengulas mengenai naskah-naskah karangan para ulama Nusantara. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.